Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Hana. Ustadz, saya mau tanya tentang takdir. Kalau kita dilahirkan pada orang tua yang kurang pemahamannya agama, itu maksudnya seperti apa? Karena kebetulan papa saya itu papanya itu non muslim, jadi agama tuh nggak paham. Dan saya tuh baik, saya tangkap maksudnya. Baik, pertama izinkan saya turut mendoakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kebaikan, keberkahan dan hidayah dalam nilai keislaman. Insyaallah itu satu. Yang kedua, Quran surah ke-31. Oke, Luqman di ayat ke-14 sampai dengan 15. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya masir. Perhatikan kalimatnya selanjutnya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Perhatikan kalimatnya, ini indah sekali. Dan aku berikan pesan yang tegas, kata Allah, kepada setiap anak agar ia meningkatkan baktinya kepada kedua orang tuanya. Bahkan di Quran surah ke-17 ayat 23, standar bakti kita ke orang tua itu menjadi parameter ketakwaan kita kepada Allah. Ingat baik-baik ya. Jadi ketika kita mengatakan Tuhan saya Allah, saya beriman kepada Allah, itu dianggap bagus keimanan kita. Salah satu ukurannya adalah ada pada pembuktian bakti kita kepada kedua orang tua. Jadi kalau ada orang rajin sholat, rajin puasa, beriman pada Allah, tapi pada orang tuanya tidak baik, itu dianggap sesuatu yang kurang sempurna imannya. Betapa tingginya Islam menempatkan bakti kepada kedua orang tua. Nah, sekarang kondisinya ketika orang tua itu berbeda keyakinan. Bagaimana caranya? Ini indahnya, ayatnya ada, hadisnya ada, yang paling hebat kejadian serupa pun terjadi di masa dulu. Maka turun ketentuan, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Jika memang anak dengan orang tua atau dengan mertua beda keyakinan, dipaksa dia untuk mengikuti keyakinan orang tuanya, dia boleh menghindar dengan cara yang lembut, menolak dengan cara yang halus. Quran tidak mengatakan berselisih, marahi, tidak. Ya, mungkin di sini ada yang mertuanya di sini mungkin belum Islam. Islam mengajarkan untuk apa? Kalau memang dipaksa, diminta ikut, jawaban Qurannya bukan selisih, bukan bertengkar, bukan. Silahkan engkau jawab itu, menolak dengan cara yang halus, yang lembut, yang memberikan nilai dakwah. Tapi ingat, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jangan sampai perbedaan keyakinan itu menjadikan kau terputus hubungan dengan mereka. Yang hebat dari Quran, tetap engkau tingkatkan baktimu. Jadi kalau Anda misalnya di sini kerja, mertua dari Jepang, agamanya belum Islam misalnya, yang pertama lakukan apa? Ternyata dakwahnya dengan akhlak. Kalau dapat satu gajian, datangi orang tua. Ucapkan terima kasih telah menitipkan anaknya, telah memberikan nilai-nilai kebaikan, bagi dengan mereka, ada makanan bagi, mereka sakit, antarkan ke rumah sakit yang terbaik, kalau pegel pijiti, dan niatkan supaya Allah ridho dengan itu dan memberikan hidayah. Ibunya Ammar dulu mogok makan, supaya Ammarnya kembali tidak berislam lagi. Maka apa yang Ammar lakukan? Tetap datang ke ibu, disantuni, dibaiki, didoakan. Maka tugas kita yang kita lakukan apa sekarang? Pertama, doakan dulu. Minta kebaikan kepada Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepadanya. Sehatkan ia. Berikan kami kebersamaan yang baik di akhirat. Seperti kau kumpulkan kami di dunia dalam kebaikan. Setelah itu yang kedua, dakwah menggunakan akhlak. Itu yang penting. Kita itu punya hal yang sangat mahal. Akhlak. Ya, yang di yang lain belum tentu diajarkan. Dan akhlaknya sempurna. Anak ke orang tua ke anak, dengan tetangga. Semua komplit. Tugas kita berikhtiar bukan menentukan hasil. Biarkan Allah dengan takdirnya mengantarkan kita pada harapan-harapan yang kita mohonkan atau yang terbaik yang Allah berikan kepada kita.